Cut Nyak Dien. Nama lengkap, Cut Nyak Dien. Lahir, Lampadang Kesultanan Aceh, 1848. Wafat, Sumedang, Jawa Barat 6 November 1908. Agama, Islam. Orang tua, Teku Nanta Seutia. Suami, Ibrahim Lamnga dan Teku Umar. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Seutia, sedangkan ibu Cut Nyak Dien adalah Putri Ule Balang Lampagiu. Cut Nyak Dien kecil merupakan anak yang cantik dan taat beragama. Ia mendapatkan pendidikan agama dari orang tua dan guru agama. Banyak lelaki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha untuk melamarnya. Hingga pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga tahun 1862. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dengan memulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Cidatel van Antwerpen. Pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceureunem, di bawah pimpinan Kohler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Namun Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di barisan depan, kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Akhirnya Cut Nyak Dien dan bayinya bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya mengungsi pada tanggal 24 Desember 1875. Sedangkan suaminya Ibrahim Lamnga melanjutkan pertempuran untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Setelah kematian suaminya, pada tahun 1880 ia kembali dilamar oleh Teku Umar, dan mereka bersama-sama bertempur melawan Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dilanjutnya dengan perang gerilya dan dikorbankan secara fisabilillah. Sekitar pada tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan melakukan pendekatan terhadap Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang, pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Di balik penyerahan dirinya, Teku Umar merahasiakan rencananya untuk menipu dan mempelajari taktik Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, Teku Umar mulai melakukan rencana palsu pada orang Belanda, dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukannya, dengan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu mereka tidak pernah kembali. Pengkhianatan tersebut dikenal dengan Het Verraad van Theukoi Umar, pengkhianatan Teku Umar. Pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar, membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh, Kutaraja,
dan Meulaboh, bekas basis Teku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Hingga akhirnya Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya Teku Umar gugur tertembak peluru. Setelah kematian dari suaminya, Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda. Pasukan yang dipimpin olehnya terus bertempur sampai kehancurannya, yaitu tahun 1901. Karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Dan Cut Nyak Dien semakin tua, sedangkan jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulitnya memperoleh makanan. Hingga akhirnya Cut Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Berjalannya waktu Cut Nyak Dien pun dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena Belanda takut jika kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien ditahan bersama ulama bernama Ilyas. Ilyas segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Namun pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, yaitu Ali Hasan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Begitulah kisah singkat pahlawan wanita terhebat asal Aceh. Terima kasih.